Ya, pemirsa, langkah pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dilakukan perusahaan rintisan startup yang dipicu pandemi COVID-19 diproyeksikan masih akan berlanjut. Pendanaan dan persaingan yang semakin ketat di industri startup menjadi faktor pemicunya terjadi PHK terhadap karyawan. Dampak pandemi COVID-19 yang telah meluluhlantakan perekonomian dunia termasuk Indonesia nampaknya masih menyisakan luka yang belum sembuh. Salah satunya seperti yang dialami oleh perusahaan-perusahaan rintisan atau startup di tanah air. Saat ini banyak perusahaan startup yang sudah mengalami kesulitan dalam hal pendanaan, di mana ketergantungan perusahaan digital terhadap pendanaan sangat besar untuk menopang operasional bisnis. Belum lagi ditambah dengan tingkat persaingan yang semakin ketat di industri ini. Akibatnya banyak perusahaan startup baik skala global maupun domestik yang memilih untuk melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan mereka. Bahkan gelombang PHK yang terjadi sejak awal pandemi ini masih berlanjut hingga tahun ini. Terbaru PT Shopee Indonesia pekan ini telah melaksanakan opsi terakhir sebagai upaya kebijakan efisiensi yang dilakukan manajemen yaitu PHK karyawan. Padahal sebelumnya beberapa perusahaan startup digital yang berplatform edutech Genius, kemudian platform keuangan digital Link Aja, platform e-commerce JD.id juga telah melakukan hal yang sama. Sementara itu, data Crunchbase mencatat total pendanaan investor ke startup sebesar 282 miliar dolar Amerika di sepanjang semester 1 tahun 2022. Nilai investasi ini turun 20,63% dibandingkan semester sebelumnya yang mencapai 355,3 miliar dolar Amerika Serikat. Angkanya pun lebih rendah 11,07% dibandingkan pada semester 1 tahun 2021 sebesar 317,1 miliar dolar Amerika Serikat. Lantas sampai kapan perusahaan startup masih bertahan dari tekanan ekonomi global dan domestik yang telah mengakibatkan terjadinya badai PHK karyawan? Simak pembahasan lengkapnya sesaat lagi. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, badai PHK perusahaan startup masih berlanjut. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Tesar Sandikapura. Beliau adalah Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community. Ya, selamat pagi Mas Tesar. Pagi Mas Pras. Salam sehat. Sehat, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Tapi sebelum membahas terkait dengan badai PHK ini yang masih berlanjut begitu hingga hari ini, kita lihat bagaimana nih update dari Anda terlebih dahulu bagaimana dengan industri startup atau perusahaan-perusahaan rintisan di tanah air hingga hari ini. Ya, jadi saya lihat memang pandemi ini memang ada positif dan negatif. Tapi PHK ini sebenarnya tidak direct langsung karena pandemi ya. Jadi ini karena impact dari bisnis model yang sudah mereka lakukan 5 tahun terakhir. Artinya karena terbiasa dengan gaya yang tanda kutip ya bakar uang gitu ya. Tetapi di lain sisi ada penurunan dari jumlah konsumen melakukan transaksi sehingga terjadi tidak bertemunya antara operational cost dengan revenue yang masuk. Ditambah lagi ada efek eksternal yaitu efek global maupun domestik yang mempengaruhi transaksi pasar dan juga investor untuk melakukan pengucuran dana kembali. Jadi ini memang menjadi di satu titik mereka kolaps dan melakukan efisiensi. Seperti itu kira-kira Mas Pras. Oke, tapi normalisasi pandemi begitu kita tahu sebelumnya kan ada larangan aktivitas, sekarang cenderung normal begitu. Mobilitas manusia ataupun penduduk sekarang bisa dikatakan tidak ada lagi pembatasan. Apakah ini menjadi salah satu faktor juga yang menurunkan kinerja dari perusahaan-perusahaan startup? Ya, betul. Jadi pandemi memang sudah mulai lenggang gitu ya. Mereka berharap dengan pandemi yang beberapa industri bisa tumbuh kembali ya, seperti ya travel gitu, pariwisata dan lain-lain gitu ya. Tapi di lain sisi seperti case-nya Shopee ini kan sebenarnya efeknya tidak direct langsung dengan efek pandemi gitu ya, tapi lebih kepada kemampuan pasar untuk melakukan transaksi di dalam marketnya gitu ya. Nah ini kan sebenarnya ada efek eksternal tadi ya, ada efek global gitu ya, dan juga ada efek internal yang sekarang ada BBM naik juga ya. Jadi memang ini semua menjadi satu titik bertemu gitu ya, sehingga startup ini tanda kutip mungkin ada beberapa yang belum siap terhadap efek ini, di mana di lain sisi dia masih butuh pendanaan dari pihak luar gitu ya, dan mereka kan harus tetap ada operational cost harian atau bulanan yang harus dipenuhi gitu ya, dan inilah kenapa mereka serta-merta melakukan efisiensi yang cukup radikal gitu ya, salah satunya dengan melakukan PHK.
Nah itu dia, hingga saat ini kan sudah banyak begitu dari awal pandemi, kemudian sampai pun di tahun ini perusahaan-perusahaan yang berguguran ini, rintisan Betul, kita begitu. betul, Sebenarnya betul. pemicunya kalau kita lihat tadi memang tidak secara direct begitu dari pandemi COVID-19, lebih kepada yang mana yang memberikan dampak, apakah penurunan daya beli atau ada hal lain sih? Iya, kalau untuk beberapa startup memang runway-nya masih ada yang panjang, Mas. Artinya mereka masih butuh suntikan dana untuk beberapa tahun ke depan, gitu ya. Dan itu memang sudah dalam projection plan mereka bahwa kita tanda kutip masih melakukan bakar uang, gitu ya, masih perlu disuntik dana mungkin let's say sampai 5 tahun ke depan. Nah, efek eksternal ini juga berpengaruh. Ternyata beberapa venture capital melakukan pengetatan yang cukup signifikan sehingga ketika mereka tanda kutip membutuhkan dana baru, ini tidak diamini oleh si investornya. Mereka harus melakukan tanda kutip mencari pendanaan-pendanaan lain di luar investor existing. Bisa ada makanya beberapa unicorn kemarin melakukan IPO. Sebenarnya IPO itu salah satu untuk memenuhi cash flow mereka yang sudah menipis gitu ya. Oke. Tapi ada beberapa kan tidak melakukan IPO ya, seperti Shopee setahu saya tidak melakukan IPO dalam 1-2 tahun terakhir ya. Artinya memang cash flow mereka sangat menipis. Di lain sisi mereka tetap butuh marketing gitu ya, tentu juga operational cost yang lain. Nah, apakah Sehingga pola-pola PHK menjadi satu pilihan gitu. iya, pola-pola operasional dari perusahaan yang Anda katakan tadi tanda kutip begitu bakar uang ini masih bisa dirubah begitu atau kita mengganti pola lain atau bagaimana? Atau memang ini adalah pola yang umum begitu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Betul. rintisan? Ini yang saya bilang tadi. Ini sebenarnya impact penyakit ini sebenarnya karena mereka lakukan dari 5 sampai 10 tahun terakhir gitu ya. Oke. Yang mereka terlalu mendewa-dewakan cashback, Oke. free ongkir dan lain-lain. Dan ketika mereka melepas itu ke pasar gitu ya, pasar juga merespon negatif terhadap platform mereka gitu ya. Jadi ini memang dilematis karena memang sudah apa ya, konsumen juga udah terbentuk dimanja oleh tadi ya dengan gimmick-gimmick yang memaksa mereka untuk pindah dari mungkin tadinya pakai Tokopedia pindah ke Shopee, mungkin tadinya pakai Bukalapak pindah ke Shopee karena ada pemanis tadi gitu. Ketika pemanisnya dihilangkan, tentu Shopee juga akan terasa impact-nya gitu ya. Ketika mungkin free ongkirnya dihilangkan, cashback-nya dihilangkan, mereka langsung konsumen kita kan tidak loyal ya. Kalau misalkan ada yang lebih murah, mereka langsung pindah. Nah ini saya bilang bisnis model yang sudah salah dari awal sebenarnya. Ya. Jadi tim pencari diskon begitu ya dan juga cashback ya. Baik, Mas Tesar, tapi kalau kita lihat kondisi ini hanya terjadi di Indonesia atau global? Kemudian global yang mempengaruhi juga terhadap Indonesia? Ini semua negara ya, termasuk negara-negara 3 besar ya, yang banyak startupnya Amerika, India, China dan kita juga ya. Jadi konon dari Nikkei Jepang itu ada sekitar 20.000 lebih sekarang ya, 1 tahun 2 tahun terakhir ini semua melakukan PHK massal gitu ya. Termasuk yang terbesar Indonesia gitu, karena Indonesia memang kebetulan banyak startup unicorn, dekakon juga lahir di negara kita ya, walaupun sebenarnya Shopee kan lahirnya di Singapura setahu saya ya, bukan di Indonesia, tapi sebenarnya pasarnya ada di Indonesia gitu. Betul. Nah, menyikapi kondisi saat ini, strategi apa yang mungkin sudah coba untuk diterapkan begitu? Apakah memang opsi tadi pemutusan hubungan kerja ini menjadi suatu hal yang harus dilakukan dalam rangka efisiensi? Iya, jadi gini, yang impact-nya dengan karyawan. Jadi startup ini sebenarnya 5-4 tahun terakhir ini melakukan hijack besar-besaran terhadap karyawan yang lain dari startup lain ya. Ini juga satu impact Mas. Jadi mereka sengaja mengiming-imingi gaji yang lebih besar, lu pindah aja ke startup gua lebih keren gitu kan. Mereka nggak berpikir bahwa ini jadi boros gitu kan. Nah, baru sadar sekarang nih gitu kan. Ketika mereka udah punya ribuan karyawan, ternyata gajinya mereka rata-rata tinggi gitu ya. Mereka melihat, wah ini kita boros nih gitu ya. Makanya mereka melakukan efisiensi tadi, sebenarnya melakukan pengurangan beberapa karyawan mungkin yang gajinya terlalu besar, bisa jadi gitu ya. Kedua, bisa jadi ada beberapa unit bisnis yang ternyata nggak berimpact langsung terhadap pendapatan mereka. Misalkan digital marketingnya yang tadinya 1.000 orang, kita kurangin deh gitu ya, karena nggak terlalu berimpact gitu ya. Jadi mereka sebenarnya baru ngeh nih, bahwa mereka selama ini terlalu boros gitu ya. Nah, salah satunya mereka menguranginya dari sisi jumlah karyawan. Dan mereka bisa jadi ya ke depannya melakukan outsourcing Mas, atau mereka hanya hire vendor atau konsultan sehingga mereka nggak langsung direct punya karyawan sendiri. Itu jauh lebih efisien menurut saya memang. Wow, berarti akan banyak perusahaan-perusahaan startup yang lebih efisien dan efektif nantinya dari SDM-nya ya, begitu ya Mas Cesar ya? Betul. Oke. Ini akan lebih menarik. Kita akan lihat sektor-sektor mana sih yang masih menopang dari perusahaan-perusahaan startup Indonesia. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara yang satu ini.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kembali kami sampaikan infografik untuk Anda terkait dengan jumlah startup terbanyak di dunia itu mana saja. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ada beberapa negara nampaknya mendominasi adalah Amerika Serikat dengan 71.842 perusahaan startup. Menyusul India sekitar 13 ribuan 480 perusahaan startup, Britania atau Inggris Raya 6.318, kemudian Kanada 3.391, Indonesia menempati di posisi kelima dengan jumlah perusahaan startup 2.363 maksud kami, kemudian Australia 2.316, Jerman, Perancis dan Spanyol. Selanjutnya kita akan cermati dari sektor-sektor apa saja yang masih menjadi penopang dari bisnis startup di Indonesia. Ya, ada e-commerce, kemudian teknologi keuangan atau fintech, teknologi pendidikan, kesehatan, logistik, dan juga kuliner. Lanjut, kita akan lihat ada 10 perusahaan startup terbaik di Indonesia yang terus berkembang. Kita lihat ada Goto, JNT Express, kemudian Traveloka, Bukalapak, OVO, Kopi Kenangan, Sendit, Kredivo, Ajaib, dan Akulaku. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Tesar Sandikapura, Ketua Umum IDIEZ. Ya, Mas Tesar, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Berdasarkan data tadi yang disampaikan, memang jumlah perusahaan-perusahaan startup ya, khususnya tadi Amerika Serikat, India, Inggris, Kanada, dan Indonesia di posisi kelima ini memang terus bertambah begitu. Tapi tantangan yang ada, apakah sama di setiap negara begitu? Apakah lebih karena kondisi ekonomi global yang saat ini sedang tertekan, atau memang tadi pola bakar uang ini yang mungkin kita harus melakukan penyesuaian? Silakan. Ya. Jadi memang beberapa negara tidak serta-merta mirip seperti Indonesia ya gitu ya. Karena Indonesia ini kalau menurut netizen luar negeri kita termasuk netizen yang paling galak gitu ya. Okay. Jadi kita memang cukup kecil Mas. Apapun yang terjadi di dunia digital kita termasuk yang detail, termasuk masalah harga gitu ya. Nah bedanya di Indonesia ini regulasinya cukup longgar sehingga monopoli ini cenderung memang mudah terjadi gitu ya. Mungkin inilah salah satu peran pemerintah yang kita harapkan gitu ya, supaya startup-startup yang ada di Indonesia tidak melakukan apa istilahnya gaya-gaya monopolitik gitu ya. Jadi mereka berusaha menang untuk mematikan lawan gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara bakar uang itu sebenarnya. Jadi tidak playing field-nya agak berbeda ketika yang satu punya investor besar gitu ya, sedangkan kita mungkin cara baru muda gitu ya, tidak punya cukup modal sehingga kalah perang gitu ya dalam gaya bakar-bakar uang ini. Dan ini menurut saya regulasi perlu dilihat itu ya. Jadi bukan hanya masalah regulasi security-nya saja gitu ya, tapi bisnis model juga perlu dilihat. Karena kita tidak pungkiri ya sekarang banyak unicorn itu sebenarnya malah tanda kutip ya agak sedikit membunuh sebenarnya startup-startup yang baru tumbuh. Kenapa? Karena mereka nggak bisa bersaing dengan harga yang sangat murah gitu ya. Jadi ini yang mungkin perlu kita cermati juga. Kenapa kok banyak startup yang tumbang gitu ya ketika ya tadi dengan praktek-praktek yang tidak wajar tadi. Oke, Anda melihat ini lebih kepada kondisi bisnis yang seleksi alam lah bisa dikatakan begitu, atau memang ekosistem ataupun kondisi bisnis yang tidak merata begitu? Iya, kalau saya lihat ini bukan seleksi alam sih, tapi ini barbar. Gitu ya. Tapi ini barbar gitu. Sekarang gimana gitu ya, kita jual pisang goreng yang harusnya harganya 1.000 gitu ya, nggak mungkin di bawah 1.000, ternyata ada pesaing kita yang jualnya 500 perak gitu kan. Jadi nggak mungkin, ini bisnis yang menurut saya yang memang perlu kita regulasi. Gitu ya. Tapi sejauh ini regulasinya sudah ada tidak sih yang membatasi bahwa mekanisme operasional pemasaran dari perusahaan-perusahaan startup ini ada rambu-rambunya? Ada beberapa kategori sudah mulai Mas, seperti ojol gitu ya. Sekarang dulunya kan nggak ada Mas, tarif batas tarif bawah atas tuh nggak ada dulunya gitu ya. Sekarang Kemenhub sudah mulai tuh mengatur kan. Sehingga sebenarnya ada sedikit negatif juga nih bagi ojol gitu ya. Kenapa? Jadinya harganya agak sedikit mahal. Kan gitu kan, nggak bisa dulu murah banget gitu ya, karena ada tarif pengaturannya gitu. Tapi untuk secara umum sebenarnya nggak ada Mas gitu. Jadi marketplace bebas-bebas saja, dia jual produk yang sangat murah gitu, di lain sisi dengan produk yang sama di marketplace lain harganya lebih mahal, dan ini menjadi persaingan yang kadang-kadang ya yang kurang sehat.
Padahal di lain sisi startup itu sebenarnya mendisrupt pasar dengan cara teknologi gitu ya, dengan cara inovasi, bukan cara bakar-bakar uang yang menekan harga gitu ya, dengan gaya yang bukan inovatif gitu menurut saya. Itu kan cuma masalah pendanaan saja gitu. Nah ini yang menurut saya yang perlu kita mulai pilih lagi. Startup itu hadir untuk melakukan efisiensi pasar gitu ya, yang tadinya boros menjadi efisien. Bukan dengan menekan harga karena ada sokongan dana yang kuat, yang harganya harga 10.000 jadi 5.000. Nah ini yang nggak benar kalau menurut saya. Ya. Anda ingin katakan tidak ingin ada main kuat-kuatan lah di industri startup begitu ya. Di mana yang berkuasa, dia yang memiliki sumber pendanaan besar, dia yang bisa bertahan begitu ya Pak Tesar. Setuju. Oke, nah lantas dengan kondisi tadi beberapa sektor yang masih menopang dari industri ini, bagaimana? Tadi ada, kita tahu financial teknologi, kesehatan, pendidikan, begitu. Apakah ini yang masih akan menjadi penopangnya? Ya, jadi kalau kita ngomong ada dua bisnis model, Mas. Ada yang B2C, ada yang B2B gitu ya. Kalau B2C tentu semua bisa dibilang semua aplikasi yang berhubungan langsung dengan daily needs ya, tentu marketplace pasti gitu ya. Baik. Terus delivery tadi ya seperti JNE, Traveloka dan lain-lain gitu ya. Lalu yang ketiga juga menarik sekarang fintech, Mas, gitu ya. Karena peer-to-peer lending ini atau crowdfunding dan sejenisnya gitu ya, itu cukup membantu sekarang para pelaku UMKM gitu ya, di luar konsumen ya, konsumeratif ya, misalkan beli barang yang lain-lain gitu ya. Tapi di lain sisi sebenarnya fintech ini juga turut membantu para SME yang butuh pemodal yang cepat di luar bank gitu ya. Jadi fintech ini termasuk bagus sekarang gitu ya. Terus lalu yang berhubungan dengan supply chain gitu ya, baik itu pergudangan, pengiriman barang, logistik dan lain-lain. Ini karena Indonesia kan memang negara yang cukup variatif secara kepulauan gitu. Jadi memang beberapa aplikasi yang bisa mensupport supply chain ini bisa menjadi solusi yang menarik kalau misalkan didukung oleh inovasi tadi. Oke, Itu, Mas. dengan adanya perkembangan di beberapa lini bisnis lain begitu ya di sektor startup ini, apakah bisa mengisi kekosongan dalam artian tadi badai PHK begitu, gelombang PHK yang terjadi akhirnya bisa terserap begitu di sektor bisnis lainnya? Ini yang agak susah ya saya lihat ya, karena sekarang banyak startup yang masih main di B2C, Mas. Oke. Tapi saya melihat startup sekarang sudah mulai dilirik untuk main ke B2B, Mas. Nah kalau B2B ini seperti perusahaan enterprise sih, Mas ya, jadi nggak terlalu kelihatan di kita gitu ya, tapi mereka membantu perusahaan-perusahaan yang sudah besar untuk lebih efisien tadi. Misalkan pengiriman barangnya, logistiknya gitu ya, cold chain-nya gitu ya. Jadi banyak sekarang startup yang bermain di belakang situ, Mas. Dan kita nggak sadar bahwa ternyata mereka lebih sustainable dibanding startup-startup yang muncul di pasaran yang kita lihat gitu ya. Dan saya berharap banyak startup sudah mulai ke sana. Kalau itu kemungkinan besar mereka tidak melakukan PHK. Kenapa? Mereka bulanan pasti dapat dari kliennya, Mas, gitu ya, tanpa harus bersusah bakar uang dan sejenisnya gitu. Ini yang menurut saya ini salah satu pilihan ke depan. Kerjasama B2B lebih kepada akhirnya outsource begitu yang Anda katakan? Betul tadi contohnya. Jadi misalkan Shopee ini kekurangan orang digital marketing yang tadi dia harus hire ribuan orang, sekarang ini mereka bisa hire satu perusahaan UMKM mungkin ya yang mungkin ahli di situ gitu ya. Jadi nggak perlu mereka hire harus banyak karyawan untuk bisa menggunakan digital marketing. Oke, dengan kondisi seperti saat ini, Anda bisa memproyeksikan tidak apakah gelombang PHK di industri startup ataupun perusahaan rintis saat ini masih akan berlanjut? Iya. Kalau menurut saya iya akan berlanjut sampai 1-2 tahun ke depan gitu ya, karena ini para startup mencari bentuk baru gitu ya, bagaimana yang tadinya mereka tanda kutip punya dana lebih ya untuk mereka lakukan untuk marketing dan lain, sekarang mereka harus berpikir keras. Marketing boleh tapi nggak boleh lebay kan gitu kan, lebih ke organik gitu kan. Terus jangan serta-merta semua bakar uang dengan cashback dan lain-lain. Kenapa? Karena pasar ternyata tidak loyal dengan gaya-gaya seperti itu ya. Yes. Jadinya ini akan membentuk pasar lagi, Mas. Memang di lain sisi kita yang terbiasa sebagai konsumen dimanjakan oleh platform mungkin jadi agak berkurang rasa itu, Mas ya. Kita udah rasakan sekarang jauh lebih mahal. Tadinya mungkin beli makanan ongkirnya cuma 10.000, sekarang udah 20.000, Mas, hampir sama dengan harga makanannya gitu ya. Okay. Tapi mau nggak mau ya itu harus kita lakukan, Mas. Jadi kita juga konsumen juga mulai berpikir bahwa ketika mereka melakukan sesuatu yang murah itu sebenarnya ada sesuatu yang dihilangkan dari cost yang sewajarnya. Dan ini membuat mereka nggak sustain jadinya. Nah itu dia. Nah Anda melihat apakah akhirnya perusahaan-perusahaan startup di Indonesia ini masih menjadi primadona, menjadi daya tarik bagi investor ataupun penyandang dana? Tentu. Karena Indonesia pasarnya
termasuk yang paling termasuk yang besar lah, 3 besar lah menurut saya ya. Dan cukup Indonesia itu punya sifat boros Mas gitu ya. Mungkin beda dengan negara Eropa gitu ya yang agak apa ya, menekan pengeluarannya. Kita walaupun katanya gitu walaupun miskin yang penting tersohor gitu Mas ya. Jadi ini salah satu keunikan kita gitu ya. Dan itu bagi kita pengusaha itu termasuk nilai plus gitu. Tinggal kita tadi tanda kutip bagaimana perusahaan kita atau startup kita tetap eksis walaupun dengan efisiensi yang cukup tinggi dibanding 5 tahun terakhir. Gitu. Nah, tadi juga data sudah disampaikan, total pendanaan investor ke perusahaan startup begitu ya, kita bandingkan di semester 1 tahun 2022 ini kan 282 miliar dolar begitu. Ini turun bahkan 20,63% dibandingkan dengan semester sebelumnya begitu. Dan kalau kita lihat di semester 1 2021 juga turunnya 11,07%. Nah, Anda melihat apakah ini akan membuat peta persaingan akan semakin ketat mengingat dari dana investasinya juga semakin terbatas? Ya. Jadi sebenarnya turun itu karena mereka sadar Mas sekarang untuk sadar bahwa gue kemarin salah nih naruh uang nih ke model startup begini gitu ya. Jadi sebenarnya di lain sisi turun itu karena kesadaran mereka. Mereka belum melakukan strict lah gitu ya terhadap startup mana yang mereka harus danai. Tapi di lain sisi 1-2 tahun terakhir juga ada peningkatan pendanaan di sektor tertentu. Jadi sebenarnya mereka nggak melakukan shifting Mas. Yang tadinya mungkin besar, mungkin tadinya di marketplace gitu ya. Sekarang mereka udah melihat, oh ternyata selain marketplace ada yang lebih menarik nih, fintech nih. Yang sekarang terlihat gitu ya. Ternyata orang cukup membutuhkan nih fintech gitu kan. Atau mungkin sekarang ada edutech gitu ya. Tapi saya juga nggak melihat edutech ini bisa bertahan nih Mas. Karena pandemi sudah berakhir. Orang tetap pengennya ngelihat guru masalahnya gitu ya. Saya melihat edutech ini nggak akan bisa lama juga sih seperti pandemi kemarin gitu ya. Mungkin masih tetap bisa bertahan tadi supply chain yang berhubungan dengan daily needs gitu ya. Jadi kalau mereka bisa crack di situ dengan efisiensi yang tinggi, saya rasa investor tetap bisa mau melakukan pendanaan yang cukup masif di area sana gitu ya. Oke, Anda melihat bahwa peluang ataupun gelombang PHK ini masih akan berlanjut 1 sampai dengan 2 tahun ke depan. Tapi tetap ada sisi optimisme yang Anda inginkan. Apa itu? Ada tetap Mas gitu ya. Asal tadi ya ekosistem ini mulai berbenah diri gitu ya. Jangan kita tanda kutip tadi saling membunuh gitu ya. Kenapa? Ketika ada satu sistem yang tidak berjalan sesuai dengan kitanya, ini akan membunuh ekosistem yang lain. Dan saya berharap disitulah peran pemerintah bisa hadir gitu ya, sehingga semua startup bisa tumbuh, walaupun jadi tidak ada yang terlalu majority gitu ya, menjadi rata. Tapi ini jauh lebih aman dibanding kita berharap ada unicorn yang tinggi, tapi sebenarnya di lain sisi unicorn ini membunuh startup yang di bawah gitu. Ya, oke. Ini tumbuh bersama lah kalau kita melihat ya untuk perusahaan-perusahaan rintisan di Indonesia. Baik, Mas Destar, terima kasih banyak nih atas sharing yang Anda berikan dan insight yang cukup menarik tentunya bagi pemirsa IDX Channel dalam menyikapi gelombang PHK yang terjadi di industri startup di tanah air. Dan semoga ini juga tidak berlangsung lama begitu ya. Tahun ini bisa segera selesaikan dengan hadirnya pemerintah dalam memberikan regulasi yang tepat guna begitu ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Mas Destar. Terima kasih. Terima kasih semua. Ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.